Halo traders, jumpa kembali bersama saya Feriansah dalam Fibis Focus. Kali ini kita akan membahas bagaimana potensi dari sisi ekonomi terhadap perhelatan Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kita tahu bahwa saat ini pada bulan Juni hingga Juli, Piala Dunia akan berlangsung di negara Brasil yang merupakan Piala Dunia yang secara data merupakan Piala Dunia yang paling mahal atau sebesar 3 kali lipat dari Piala Dunia sebelumnya, yaitu di Afrika Selatan dan di Jerman. Sebagaimana kita tahu, pada Piala Dunia kali ini Brasil telah menghabiskan biaya sebesar 119 triliun rupiah dan ini merupakan angka terbesar dalam perhelatan Piala Dunia. Kita tahu bahwa negara Brasil saat ini masih tergolong sulit untuk dalam kestabilan tingkat ekonominya, di mana data terakhir menyebutkan bahwa perekonomian Brasil masih belum mampu untuk menyelenggarakan penyelenggaraan Piala Dunia secara masif atau teratur, di mana saat ini produktivitas dari pekerja Brasil pun masih tergolong rendah. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang belum merata di belahan negara Brasil meningkatkan kesenjangan antara masyarakat di Brasil. Selain itu juga inflasi Brasil yang sempat naik tinggi juga memaksa Bank Sentral Brasil untuk menaikkan suku bunga acuannya beberapa kali. Kita tahu bahwa sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, Brasil untuk menutupi anggaran dari penyelenggaraan Piala Dunia ini menghabiskan dana yang berasal dari hutang. Oleh karena itu, lembaga pemeringkat rating seperti Standard & Poor's juga telah memangkas peringkat hutang negara Brasil hanya menjadi satu tingkat di atas junk bond. Dan hal ini juga menyebabkan indeks harga pasar saham Brasil juga mengalami anjlok sebesar 7% sepanjang tahun 2013. Sebagai data, memang penyelenggaraan Piala Dunia memang berdampak secara ekonomi bagi negara penyelenggaranya, di mana pada tahun 2010 juga negara Afrika Selatan juga mengadakan Piala Dunia tersebut dengan menghabiskan dana sekitar 42 triliun rupiah, dan ini juga menyebabkan beberapa stadion dibangun dan juga meningkatkan infrastruktur seperti transportasi, juga ada markas timnas maupun stadion utama. Oleh karena itu, secara data, kontribusi dari penyelenggaraan Piala Dunia ini meningkatkan pendapatan domestik bruto Afrika Selatan sebesar 0,5%, dan juga secara triwulan dalam penyelenggaraan Piala Dunia, yaitu pada triwulan 2 tahun 2010 meningkatkan pendapatan domestik bruto Afrika Selatan sebesar 4-6%. Selain itu juga dari tingkat pariwisata, Afrika Selatan juga mengalami perbaikan, di mana tingkat pariwisata kunjungan dari turis asing mengalami kenaikan sebesar 20% lebih tinggi daripada hari biasanya. Selain itu juga dari sektor industri makanan juga mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2009. Selain itu dari sisi penjual restoran juga mengalami kenaikan sebanyak 14,4%, dan juga penjualan makanan naik sebesar 9%. Dari sektor bar juga naik 20%, dan juga dari sektor retail naik 7,4%. Sementara itu dari pendapatan lainnya, Afrika Selatan mengalami kenaikan sebesar 28,4%. Piala Dunia juga secara wisatawan asing merekrut beberapa pengunjung, sekitar 1,4 juta pengunjung selama turnamen Piala Dunia berlangsung. Sedangkan untuk Piala Dunia pada tahun 2006 yang berlangsung di Jerman, kontribusi dari perhelatan Piala Dunia tersebut mengalokasikan beberapa keuntungan, yaitu dengan meningkatkan produk domestik bruto Jerman sebesar 0,2% dan juga menarik pengunjung sebesar 2,3 juta pengunjung, dan biaya untuk menyelenggarakan Piala Dunia Jerman sebesar 55 triliun rupiah. Memang secara jangka pendek ada beberapa keuntungan dari penyelenggaraan dunia ini, termasuk dari wisatawan maupun merchandise yang dialokasikan buat Piala Dunia. Namun secara jangka panjang, peninggalan hutang
akibat membangun beberapa infrastruktur untuk kebutuhan Piala Dunia ini dirasakan akan memberatkan negara penyelenggara. Selain itu juga saat ini adanya beberapa sentimen negatif dari penyelenggaraan Piala Dunia yang akan memberatkan perekonomian harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan menyiapkan beberapa strategi sehingga penyelenggaraan Piala Dunia dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian negara penyelenggara. Sekian Fibis Fokus untuk edisi kali ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.